Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Baik. Kemarin kita sudah selesai ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita sudah selesai menyimak. Kita sudah selesai mempelajari ya sebab-sebab mandi wajib. Ya, kita sudah selesai belajar sebab-sebab apa? Mandi wajib ya. Dan sekarang kita lanjutkan. Ya, insya Allah kan sudah paham ya. Kemarin kita sudah selesai membahas itu. Sekarang kita lanjutkan yaitu syarat sah mandi wajib. Sekarang syarat sahnya. Kalau kemarin sebab-sebabnya, dan sekarang syarat sahnya. Syarat sah mandi wajib itu ada 7. Ya, di sini Syekh berkata, ay la yasihul ghuslu. Nah, la yasihul ghusla illa idza tawaffarat fihi hadhihi syurut as-sab'ah. Nah, la yasihul ghuslu, yakni mandi wajib tidak sah kalau misal syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Ada apa saja? Yang pertama adalah sudah selesai sudah selesai dari hadas besar. Sudah selesai dari hadas besar. Sudah selesai dari hadas besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika seseorang itu masih dalam kondisi hadas besar, haidnya masih jalan misalnya. Di sini dikatakan aymayu jabul ghuslu, yaitu apa yang mewajibkan mandi wajib itu. Fal yasihul ghuslu asna'a fi'li syai'in min nawaqidihi ka'asna'il haid masalan. Di sini saya menggambarkan bahwasanya orang itu tidak sah kalau dia dia mandi wajib sementara dia itu masih haid. Ya. Dia masih haid tapi dia mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah. Harus selesai dulu, hadis besar itu selesai dulu. Atau dia mandi wajib sementara masih nifas. Ini tidak boleh juga. Jadi harus selesai dulu dari penyebab mandi wajib atau hadas besar itu. Ya, harus sudah selesai. Kalau belum, maka dia tidak bisa mandi wajib. Ya, kalaupun dilakukan, maka mandi wajibnya tidak sah. Ya. Insya Allah kalau perempuan ya, di sini ada selain Muzaffar ada yang hadir. Oh, ada Umamah. Nah, Umamah ini perempuan insya Allah paham ya. Jadi kalau misal haidnya belum selesai, ya jangan mandi dulu. Maksudnya jangan mandi wajib. Ya kalau mandi biasa, ya. Tapi kalau mandi wajib dengan niat bersuci itu ya nanti. Kalau haidnya sudah selesai. Nah, bisa dipahami Umamah? Karena antum akhwat ya. Ini kan biasanya hubungannya sama haid sama nifas kan akhwat. Paham Umamah? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, dan biasanya perempuan ini jauh lebih paham. Oke, ada yang mungkin masa haidnya itu hanya 1 pekan gitu kan. Ada yang mungkin 1 pekan lebih. Nah, ya masing-masing perempuan itu sendiri-sendiri dan tentunya lebih paham dan tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang kedua, syarat sah mandi wajib yang kedua adalah niat. 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 Falayasihul ghuslu biduni niyah. Faman ightasala wa lam yanwi bi ghuslihi raf'al hadas, raf'ul janabah lam yasih ghuslahu. Nah, maka tidak sah mandi wajib tanpa niat ya. Barang siapa yang dia itu mandi wajib dan dia tidak berniat untuk mandi wajib, maka dan dia tidak berniat untuk mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, maka mandi wajibnya itu tidak sah ya, terhitung sebagai mandi biasa bukan mandi wajib. Nah, kadang kejadian misal ya, orang itu dia dia masuk kamar mandi, ya selesai mandi, sudah bersih semua, terus keluar kamar mandi dia baru ingat, waduh, iya saya hadas besar, baru saja hubungan badan misalnya. Kenapa tadi nggak niat buat mandi wajib sekalian? Maka dia harus ke kamar mandi lagi, kemudian
berniat untuk mandi wajib, setelah itu mengguyur air ke seluruh anggota badannya baru bisa suci ya. Seperti itu. Jadi yang menentukan adalah niat, bukan hanya sekedar basah atau bersih, itu bukan. Jadi ketika seseorang masuk kamar mandi kemudian mandi, tapi dia tidak niat untuk mandi wajib, ya meskipun badannya sudah pakai sabun, sudah pakai sampo, ya maka dia tetap tidak sah, tidak terhitung sebagai mandi wajib. Kecuali dia dari awal itu sudah sebelum masuk kamar mandi dia sudah berniat mau mandi wajib, ya kemudian masuk, kemudian langsung mengguyur air gitu kan. Nah itu sudah terhitung sebagai mandi wajib. Ya jadi ini perkara niat ya. Dan ini pernah ya, saya sendiri pernah mengalami ya. Sudah selesai mandi, baru ingat, oh astagfirullah, kenapa tadi nggak niat buat mandi wajib? Berarti harus masuk lagi, ya harus masuk lagi kamar mandi terus guyur lagi, ya guyur lagi air ke seluruh tubuh ya dengan niat mandi wajib. Nah, kemudian yang ketiga adalah Islam. Ketiga adalah Islam. Ya, orang kalau misal belum Islam, maka mandi wajibnya tidak sah. Nah, tidak terhitung sebagai suatu amalan. Ailasih ghuslu in kafir, itu orang kafir mandi wajibnya tidak sah. Orang kafir mandi wajibnya tidak sah. Kemudian yang keempat adalah berakal. Berakal, akal sehat ya. Berakal sehat. Itu maksudnya kalau orang gila ya, maka dia tidak sah mandi wajib. Ya, dia tidak sah mandi wajib. Yang sah ya gimana? Yang sah adalah orang yang apa? Orang yang akalnya sehat. Nah, kemudian yang kelima adalah tamyiz. Ya, tamyiz. Ayla yasihul ghusl min ghairil mumayyiz. Wal mumayyiz huwa alladhi yumayyizu bainal 'adah wal ibadah. Nah, yaitu tidak sah mandi wajib bagi orang yang belum mumayyiz ya. Dan orang yang mumayyiz itu, orang yang tamyiz adalah orang yang bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Orang yang sudah bisa mengerti hukum. Ya, orang yang sudah bisa memahami hukum. Itu disebut dengan orang yang mumayyiz atau orang yang sudah tamyiz. Seperti itu. Muzaffar, coba diulangi. Apa itu mumayyiz? Orang yang mumayyiz. Orang yang bisa membedakan antara apa eh, ibadah Apa? sama 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 kebiasaan. kebiasaan. Ditulis. Ditulis. Allah ya salam. Ditulis. Nah, mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Nah, jadi orang itu paham, oh ini ibadah, tidak boleh main-main. Nah, ini ibadah berarti harus khusyuk. Ya, pakaiannya harus sopan misalnya. Kemudian tidak boleh berbicara misalnya kalau sholat gitu kan. Karena dia tahu ini ibadah, bukan kebiasaan. Tapi kalau orangnya tidak mumayyiz ya, meskipun dewasa tapi afan qadarullah ya. Allah alam. Semoga Allah melindungi kita semua. Kalau orang itu dalam tanda kutip ya afan, idiot misalnya ya. Dia tidak bisa membedakan antara ibadah sama kebiasaan ya. Meskipun umurnya sudah tergolong dewasa, tapi akalnya itu lemah. Ya, dia idiot misalnya, tidak bisa memahami. Ya maka ini belum dikategorikan sebagai apa? Mumayyiz. Kecuali dia sudah bisa memahami hukum dengan baik, ya dia bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ini namanya mumayyiz. Paham, Umamah? Paham, Ustaz. Nah, apa itu mumayyiz? Orang yang bisa membedakan ibadah dan kebiasaan. Mumtaz. Yang keenam adalah airnya tohur. Airnya tohur. Ini yang keenam. Yang keenam, airnya tohur. Keenam, airnya tohur. Umamah, apa itu air tohur, Umamah? Ingat Air nggak? yang bisa digunakan untuk bersuci. Apa?
Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan bersuci itu air tohur. Selain air tohur, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa, Umama? Air tohur. Air laut dan hujan. Sahih. Nah, paham ya insya Allah ya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara air dengan kulit. Tidak ada penghalang antara air dengan kulit. Afan. Belum. Afan tadi apa? Bisa diulangi? Muhammad? Tidak ada penghalang antara air dan kulit. Tidak ada penghalang antara air dan kulit. Ay la yasihul ghuslu idza wajada syai'an yamna'u min wusulihi min wusulil ma'i ilal basyarati kal manakir wa nahwihi. Ini saya tidak tahu ini manakir ini apa. Tapi yang jelas maksudnya adalah tidak sah ya mandi wajib itu apabila ada sesuatu yang menghalangi dari sampainya air ke kulit ya, ke kulit. Jadi tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh ada penghalang antara air yang tahur itu yang akan digunakan untuk bersuci dengan kulit. Jadi langsung nyentuh ya. Tidak tersaring dulu atau misal terkena baju misalnya atau apa gitu ya. Jadi langsung, bolehnya langsung. Ustaz, kalau misal orang kecelakaan, misal qadarullah, ya ada orang kecelakaan, kemudian anggota tubuhnya yang di gips, ya, diperban misalnya. Misal kepalanya ya qadarullah, kepalanya kan kecelakaan kan harus diikat diperban. Tangannya juga diperban. Terus dia qadarullah mimpi basah, misal mimpi basah. Dia junub berarti. Terus bagaimana? Apakah kemudian perbannya dilepas semua terus diguyur-guyur? Menurut Umamah bagaimana? Diusap aja. Kenapa? Bagian lukanya diusap aja. Diusap. Diusap pakai air. Gitu. Iya. Kalau menurut Muzaffar gimana? Sama. Sama. Wah, antum nggak punya pendapat nih. Sama aja. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, di apa namanya, tergantung dari kondisi orangnya. Ya, tergantung dari kondisi orangnya. Kalau memang lukanya itu sama sekali ya, dalam kondisi tertentu orang tidak boleh kena air, misalnya. Maka dia mandi wajibnya diganti dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Tayamumnya tayamum biasa, bukan kemudian guling-guling di pasir, guling-guling di debu, bukan. Tayamum biasa. Ya, tayamum biasa hanya tepok debu, kemudian ditiup, ya, kemudian mengusap wajah, setelah itu ditepok lagi, ya, kemudian ke tangan gitu kan, seperti itu, ke telapak tangan, seperti itu saja. Itu kalau misal air itu berbahaya bagi orang. Tapi kalau misal masih bisa, ya masih bisa terkena air, ya maka bagian tubuh yang bisa kena air itu dikenakan air. Dan bagian tubuh yang luka, ya itu
betul seperti yang Umar bilang, itu diusap-usap saja. Tapi tidak usah sampai tembus ke lukanya. Maksudnya tidak sampai tembus ke perbannya. Misal diperban, terus airnya sampai tembus merembes ke dalam, itu jangan. Sedikit-sedikit saja. Ya, sedikit-sedikit saja. Ya. Ataupun kalau memang tidak boleh disentuh air sama sekali, tidak usah juga tidak masalah. Karena itu adalah udzur syar'i. Nah, jadi masih aman insya Allah selama orang itu benar-benar berniat untuk bersuci. Dan ini penting. Ini penting karena bisa jadi uh, suatu saat kita menghadapi kondisi tersebut, ya, naudzubillah, atau misal kita diharuskan membantu seseorang bersuci dari hadas kecil atau hadas besar dan kondisinya seperti itu. Ya, maka kita harus tahu fikihnya. Kita harus tahu fikihnya. Tidak boleh memaksakan. Dan kadang juga ada orang tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Ya, tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Terus gimana Ustaz? Sementara dia harus sholat misalnya. Maka kita bawakan bedak. Diganti pakai bedak. Ini udzur lagi. Ya, ini dibawakan bedak, kemudian ditayamumkan. Kalau dia nggak bisa tayamum sendiri. Ya, tapi kalau bisa tayamum sendiri, tayamum sendiri. Seperti itu. Misal di rumah sakit, orang di rumah sakit, dia nggak boleh kena air. Terus dibawakan debu ya, pasir, sama perawatnya atau dokternya juga nggak boleh. Ini nggak boleh bawa debu ke sini. Nanti pasien malah jadi tambah kena bersin virusnya segala macam kotor. Ya, nanti ranjangnya jadi kotor segala macam ya, perbannya kotor. Jangan, nggak boleh. Nah kita bawakan bedak. Jadi suatu saat misal kita jenguk orang, qadarullah dia ingin sholat, tapi dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum dengan debu, maka kita boleh menggantinya dengan bedak ya. Ya tentunya yang steril, bedak yang steril yang boleh digunakan untuk pasien. Gunakan kemudian ditayamumkan kalau dia tidak bisa tayamum. Setelah itu dia tetap wajib melaksanakan sholat semampunya ya sesuai dengan kadar kemampuan dirinya. Seperti itu. Kalau bisa menghadap kiblat itu jauh lebih baik ya, tapi kalau tidak bisa minta tolong dibantu ya untuk dihadapkan ke kiblat ya. Kalau misal juga tidak memungkinkan karena dia berada di suatu ruangan yang tidak bisa diputar ranjangnya, dan dia tidak bisa digerak-gerakan, ya sudah, maka semampunya saja. Seperti itu. Baik. Kemudian, ini bahasan terakhir kita malam hari ini, yaitu rukun mandi wajib. Ya, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu hanya ada satu saja, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, wahada ma yusamma bil ghuslil al-mujzi. Nah, famin faman amama badanahu bil ma'i sahha ghuslahu bi syartin an yatamatmada wa yastanshaqa wa yanwi raf'al janabah. Nah, barang siapa yang meratakan airnya ke seluruh tubuhnya dengan air ya, maka sudah sah ya, sudah sah dengan syarat dia masuk ke dalamnya juga adalah kumur-kumur dan syak dan juga berniat untuk mengangkat hadas besar ya. Nah, seperti itu. Termasuk bagian dari mandi wajib adalah kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak ya. Ya lakukan satu kali saja tidak masalah. Yang penting sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi intinya rata air ke seluruh tubuh ya. Kalau misal orang ya qadarullah berada di suatu tempat yang tidak ada kamar mandinya misalnya. Dia camping atau kemah di hutan, dia junub. Dia junub. Junub kan ya. Junub. Qadarullah dia junub. Nah, mimpi basah misalnya. Tidak ada kamar mandi di situ. Adanya sungai misalnya. Sungai airnya tohur, maka silahkan berniat mandi wajib, kemudian nyemplung ke sungai, ratakan semua, ya kumur-kumur sinesak juga, setelah itu sudah selesai. Dia sudah sah mandi wajib. Seperti itu. Tapi kalau afdolnya ya kalau bisa di mana? Kalau ada yang lebih tertutup tempatnya,
ya seperti kamar mandi, yaitu lebih afdol. Mandi di kamar mandi, ya, atau di tempat-tempat khusus di mana memang disediakan tempat untuk mandi, ya, pemandian dan yang lainnya. Tapi kalau kondisi darurat, ya selama masih ada air, maka diharuskan mandi wajib dengan air tohur yang tersedia. Jika memang memungkinkan seperti itu. Atau nyemplung kolam renang, ya, kalau misal kamar mandinya tidak ada. Tapi biasanya kalau ada kolam renang, ya berarti kamar mandinya ada. Nah, baik, itu ya. Jadi terakhir ini bahasan kita malam hari ini. Oh ya, satu lagi. Ada orang yang mandinya juga biasanya pakai shower, ya pakai shower. Jadi sekali nyala itu satu badan basah semua. Maka ketika sebelum masuk dia sudah niat dulu untuk mandi wajib, kemudian masuk, showernya langsung nyalakan. Setelah itu dia basah semua dan itu sudah terhitung sah sebagai mandi wajib. Nah, seperti itu. Intinya dia tetap kumur-kumur dan istinsyak dan juga berniat untuk mengangkat hadas besar. Nah, baik, sampai sini terakhir ya sudah. Karena yang selanjutnya sunah-sunah mandi wajib itu ada Kumur-kumurnya banyak. kapan? Kenapa? Kumur-kumurnya kapan ya? Bebas saja. Yang penting dalam lingkup mandi itu kamu ada kumur-kumurnya dan ada istinsyak. Istinsyak atau istinsyak? Yang masukkan air ke dalam hidung. Bebas saja Musafar. Boleh di awal, boleh di akhir, gitu kan. Boleh di tengah-tengah. Yang penting ada. Yang penting ada. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Berarti nggak harus wudhu ya? Wudhu itu sunnah. Nanti kita masuk di sunnah-sunnah mandi wajib. Di sunnah-sunnah mandi wajib itu nanti kita masuk, salah satu sunnah mandi wajib adalah berwudhu. Ya, kalau antum sudah berwudhu di saat mandi wajib kan berarti antum juga kumur-kumur dan istinsyak. Berarti sudah terpenuhi. Nah, tapi rukunnya itu hanya satu dan syarat sahnya tadi ada berapa? Ada 7. Ya, ini yang muhim, yang utamanya ini. Yang utamanya adalah syarat sah dan juga rukunnya. Kalau sunnah ini sekedar tambahan saja. Sunnah itu tidak harus dilakukan, tapi kalau dilakukan itu akan berpahala lebih banyak. Musafar ini bangun di sana subuhnya jam berapa Musafar? Jam 5 kurang. Kurang berapa? Kurang 15 ya. 5 kurang 15. Itu sudah iqomah atau belum? Belum. Ya. Nah, iqomahnya jam berapa? Biasanya 10 menit 10 menit. Jam 5 kurang 5 berarti. ya. Nah, misal jam 5 kurang 5 itu iqomah. Musafar bangun tidur jam 5 kurang seperempat misalnya. Bangun tidur. Ya. Kemudian kamar mandi sudah mepet waktunya. Masjidnya misalnya agak jauh. Kalau Musafar melakukan sunnah-sunnah mandi wajib, bisa-bisa sholat subuhnya ketinggalan. Atau bahkan bukan hanya ketinggalan ya, sudah bubar sholat subuhnya berjamaah. Karena apa? Karena melakukan sunnah-sunnah mandi wajib. Waktunya mepet, cuma sisa 5 menit misalnya buat mandi. Maka nggak bisa untuk melakukan sunnah-sunnah mandi wajib seluruhnya. Ya. Maka yang penting syarat sah dan rukunnya terpenuhi, maka mandi wajibnya sudah sah. Ya. Ambil cepat saja, langsung, ya. Misal bangun tidur, kemudian tahu-tahu mimpi basah kan, basah celananya. Ya sudah, langsung mandi, bersihkan kemaluannya, kemudian kumur-kumur, istinsyak, mandi, ratakan semua, ya. Di situ sudah. Ya, setelah itu bebas mau pakai sampo, pakai sabun bebas. Tapi yang penting syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tadi. Sudah rata, sudah kumur-kumur, sudah istinsyak, ya sudah niat mandi wajib. Setelah itu langsung pakai handuk, pakai baju, dan langsung berangkat sholat subuh. Ya, karena kalau hadas besarnya sudah terangkat, berarti hadas kecilnya juga sudah terangkat. Ya, sudah tidak perlu wudhu lagi. Kan sama-sama bersuci. Ya, ini bersuci pakai mandi, ini bersuci pakai wudhu. Nah, dan kalau sudah suci dari hadas besar, berarti hadas kecilnya juga sudah suci.
kecuali selesai mandi kentut, selesai mandi pipis. Nah, berarti dia harus wudhu gitu kan. Tapi kalau tidak ya berarti dia bisa langsung ikut sholat. Nah, jadi kalau waktunya mepet, maka boleh bagi seseorang untuk mengamalkan syarat sah dan rukunnya saja. Nah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Dudin ghalabah. Dan barang siapa yang berkeras-keras, ya, menyusahkan diri di dalam agama, maka ia akan kewalahan sendiri. Nah, ya ini salah satu tujuan belajar fikih adalah agar kita bisa mengamalkan ketika ada di dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, yang kita harus melakukannya ini efektifnya yang mana. Nah, makanya kita belajar fikih. Biar apa? Biar kita paham. Oh, ini ahsannya seperti ini karena kondisinya seperti ini. Oh, ini ahsannya seperti ini karena kondisinya seperti ini. Kalau ya enggak, kalau misal orang belajar fikih kadang tidak tuntas, ya tidak selesai, kadang was-was, bingung. Ini sebenarnya harus seperti ini apa seperti ini? Bingung, kan? Ini sebenarnya saya sepertinya sudah sah atau belum? Seperti ini ditinggalkan ini boleh apa enggak? Makanya belajar fikih. Baik. Sebelum tutup, ada lagi pertanyaannya? Muzaffar, Umamah? Enggak. Enggak. Umamah jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya, dan kalau Umamah ini kan perempuan ya. Kalau perempuan ini apa namanya? Kalau mandi wajib itu rambutnya di ini ya. Umar rambutnya panjang nggak? Panjang. Nah ya. Rambutnya di apa? Apa sih namanya? Saya sendiri kurang bisa membahasakan ya. Kalau perempuan tuh. Intinya bukan hanya diguyur saja, tapi juga digosok-gosok ya, atau diratakan gitu. Paham nggak, Mama? Paham Ustaz. Jadi diratakan. Intinya kan harus rata semua kan. Nah nanti ketika mandi wajib itu diratakan semua. Seperti itu. Keramas ya lebih bagus lah ya. Kalau keramas kan jelas basah semua, sapu rambut gitu kan. Kadang ada orang rambutnya panjang itu, guyur itu bagian depan sini basah, bagian rambut tengah ini nggak basah ya. Atau dalam ini nggak basah. Kan jadi nggak rata. Nah, tapi kalau keramas insya Allah rata. Tapi tidak harus keramas sebenarnya. Yang penting diratakan saja. Ya diratakan airnya. Baik. Malam hari ini insya Allah sudah cukup ya untuk mata belajar fikih. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.